Oke, next kita lanjut. Misalkan segitiga ABC adalah segitiga siku-siku pada titik C. Jika panjang sisi di hadapan titik A, B, C berturut-turut adalah A kecil, B kecil, C kecil, maka cos 4A sama dengan berapa? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari cos 4A ya. Oke, di soal sebelumnya kita udah belajar ya mengenai cos alpha A. Nah, ini penjabarannya aja sih sebetulnya. Jadi kalau ada cos, misalkan cos 2 alpha ya deh, biar lebih enak ya. Cos 2 alpha sama dengan cos kuadrat alpha kurang sin kuadrat alpha. Di mana ini kita manipulasi. Manipulasi ini menjadi cos kuadrat alpha kurang 1 kurang cos kuadrat alpha. Ingat rumus dari cos kuadrat alpha tambah sin kuadrat alpha sama dengan 1. Terus ya cari sin kuadrat alfanya gitu. Ini alpha ya. Sama dengan cos kuadrat alpha kurang 1 tambah cos kuadrat alpha. Berarti 2 cos kuadrat alpha kurang 1. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan cos alpha x deh. Nah, berarti ya tinggal ganti aja. Berarti 2 cos kuadrat alpha x per 2 kurang 1. Nah, gitu. Oke. Sehingga kita bisa perhatikan. Nah, di sini ada pemisahannya. Ada segitiga ABC adalah segitiga siku-siku pada titik C. Jadi ini ABC, siku-sikunya di C. Nah, panjang sisi di hadapan A, di sini adalah A kecil. Berarti hadapan A, ya berarti ini. Depannya maksudnya gitu. Di depannya B, B kecil. B kecil. Berarti C, ya C kecil gitu. Nah, lalu kita cari cos 4A-nya. Oke. Berarti kita bisa lihat pembahasannya. Di sini ada cos A sama dengan B per C. Ingat, cos A berarti samping per miring. Sampingnya B, miringnya C. Gitu. Lalu kita gunakan rumus dari cos 2x. Gitu. Nah, tadi cos 2x atau cos 2 alpha deh. Tadi 2 cos kuadrat alpha kurang 1. Berarti kalau cos 2x, ya berarti 2 cos kuadrat x kurang 1. Nah, sehingga ya cos 2A sama dengan 2 kali cos kuadrat A. Cos A-nya B per C, berarti B per C kuadrat dikurang 1. Lalu, 2B per C kuadrat dikurang 1. Ini sama aja dengan 2 kali. B per C kuadrat itu kan sama aja dengan B kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Berarti 2B kuadrat per C kuadrat dikurang satunya ini jadi C kuadrat per C kuadrat. Berarti 2B kuadrat kurang C kuadrat per C kuadrat. Nah, gitu ya. Lalu, cos 4A. Berarti ya, alfanya itu adalah 4 gitu. Ya, berarti ya 4 bagi 2 berapa? Ya, 2 gitu. Jadi sama dengan 2 atau cos 4A sama dengan 2 cos kuadrat 2A dikurang 1. Nah, gitu. Di mana cos kuadrat 2A itu tadi ini. Berarti ya 2 dikali 2B kuadrat dikurang C kuadrat per C kuadrat. Karena ini cos kuadrat ya. Di dalamnya juga dikuadratkan gitu. Dikurang 1. Lalu, ini kita bisa lihat. Nah, C kuadrat. Ini kan sisi miring kan ya. Kalau C kuadrat itu sama dengan apa? A kuadrat tambah B kuadrat kan? Untuk segitiga siku-siku. Berarti sama dengan 2 kali 2B kuadrat dikurang. Ini menjadi A kuadrat tambah B kuadrat per C kuadrat dikuadratkan kurang. Ini samakan penyebutnya dengan yang ini. Karena kalau dikuadratkan kan ujung-ujungnya ini jadi C pangkat 4. Jadi kurang C pangkat 4 per C pangkat 4. Lalu, ini akan jadi seperti ini. Ini akan menjadi 2B kuadrat dikurang A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini akan menjadi B kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, inilah dia. Per C kuadrat, terus dikuadratkan kurang
ini diganti lagi pembilangnya. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat dikuadratkan per C pangkat 4. Ini dikuadratkan lagi. Wah, dari tadi kuadrat mulu. Nah, kalau ada B kuadrat dikurang A kuadrat, sorry ya, lagi batuk. Sama dengan B kuadrat dikurang 2A kuadrat B kuadrat tambah A kuadrat dikuadratkan. Sama dengan B pangkat 4 dikurang 2A kuadrat B kuadrat tambah A pangkat 4. Atau ya sama aja sih, A pangkat 4 kurang 2A kuadrat B kuadrat tambah B pangkat 4. Nah ini. Nah kalau kalian kayak masih agak susah gitu ya untuk mencari ini, ya berarti ya kalian harus pelan-pelan gitu. Ya pakai cara manual gitu ya untuk mengkuadratkan ini. Terus C kuadrat dikuadratkan, ya berarti C pangkat 4 kan? Nah gitu. Ini coba aku hapus ya, biar lebih enak gitu liatnya. Nah tadi kan sampai sini ya. Terus ini dikurang yang sama. Lalu digabung. Oh, bentar. Ya digabung, sama aja sih. Jadi gini, ini akan menjadi sama dengan 2A pangkat 4, ini dikalikan ya, dikalikan 2. Kurang 4A kuadrat B kuadrat, yang ini tambah 2B pangkat 4, walah, dikurang, ini kalau dikuadratkan, jadinya A pangkat 4 tambah B pangkat 4, dikurang 2A kuadrat B kuadrat, per C pangkat 4. Berarti 2A pangkat 4, ini digabungkan yang sama-sama variabel A, berarti kurang A pangkat 4 kurang 4A kuadrat B kuadrat, terus yang ini jadinya plus gitu ya, plus 2A kuadrat B kuadrat, terus tambah 2B pangkat 4, ini jadinya min B pangkat 4 per C pangkat 4. Ini jadinya A pangkat 4, terus yang ini, oh ini salah ya guys, sorry. Ini karena plus, ini jadinya plus. Oke. Ini jadinya min ya. Sorry. Min 4 kurang min 2. Salah. Min 4 kurang 2. Walah. Jadinya min 6. A kuadrat B kuadrat. Terus yang ini jadinya B sorry. B pangkat 4. Nah, lalu di sini dimanipulasi. Manipulasi terhadap rumus yang ini. Jadi gini, A kuadrat tambah B kuadrat dikuadratkan tadi sama dengan A pangkat 4 tambah B pangkat 4 ditambah 2A kuadrat B kuadrat. Nah, karena yang dibutuhkan adalah yang ini, kita perhatikan ini min 6 kuadrat B kuadrat. Nah, jadi supaya bisa jadi bentuk seperti ini kita kurangkan dengan 2A kuadrat B kuadrat kembali, terus nanti ditambah, dikurangkan dengan 6A kuadrat B kuadrat. Nah, sehingga ya ini kan tadi bentuknya seperti ini ya. Berarti ya jadinya A kuadrat tambah B kuadrat dikuadratkan. Terus yang ini akan menjadi kurang 8A kuadrat B kuadrat. Nah, inilah dia. Per C pangkat 4. Nah, berarti ini adalah hasilnya gitu. Dan jawabannya opsi ya mungkin. Nah, kelihatannya ribet gitu ya teman-teman. Tapi kalau kalian udah paham alurnya, itu pasti mudah kok. Jadi yang pertama ya kalian cari dulu cos A-nya, lalu cari cos 2A-nya, lalu cari cos 4A-nya. Semua itu bermula dari rumus dari cos alpha X tadi sama dengan, atau alpha A deh, cos alpha A sama dengan 2 cos kuadrat alpha A per 2 dikurang 1. Jadi alfanya itu ya bisa 2, bisa 4, bisa 1. Nah gitu. Nah cuman kalau cos A ya nggak perlu pakai rumus yang ini kan. Nah gitu. Jadi ya dasarnya dulu cari, terus cari cos 2A-nya, terus cari cos 4A-nya. Yang paling ribet itu
yang paling kejebak ya intinya gitu, yang ada di cos 4A-nya itu. Yang ini, apalagi kayak tadi memanipulasi kuadrat itu juga sulit gitu ya kalau kalian masih belum paham konsepnya gitu. Nah, jadi ya aku harap kalian latihan lagi gitu. Oke, semangat.